Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti. Saya dari kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada hari ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini ditulis pada tahun 1970-an. Namun relevan untuk dibaca sampai sekarang. Sebelum kita membahas, sebaiknya kita mengenal dulu siapa sih penulis buku Pendidikan Kaum Tertindas itu. Jadi, Paulo Freire ini merupakan seseorang tokoh pendidik internasional yang lahir di Recife di Brazil pada tahun 1921. Pada awalnya, Paulo Freire ini dilahir dari kedua orang tua yang berada pada kelas menengah. Kemudian ketika Amerika melanda Brazil pada tahun 1929, bisa dibilang itu krisis dunia. Paulo harus merasakan kemiskinan dan kelaparan. Di masa sekolah, dia berjuang melawan kelaparan pada usia 11 tahun. Ketika ekonomi kemudian mulai membaik, Paulo Freire ia mampu menyelesaikan pendidikannya lebih jauh dan beliau masuk Universitas Pacific dengan mengambil Fakultas Hukum. Pemikiran Paulo Freire ini muncul mulai tertarik dengan pendidikan ketika ia menikah dengan Elza Maria Cinta Oliveira, seseorang guru sekolah dasar yang berasal dari Recife pada tahun 1944. Nah, dari sinilah ketertarikan Freire pada teori-teori pendidikan. Muncul bahwa dia lebih banyak membaca tentang pendidikan daripada tentang hukum. Dalam buku tersebut membicarakan kebutuhan sebuah pendidik bagi kaum yang tertindas. Freire menjelaskan pentingnya pendidikan bagi kaum tertindas karena berusaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan dan dijadikan alat untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Masalah utama manusia ialah humanisasi, yang merupakan hal yang harus diperjuangkan karena sejarah menunjukkan dehumanisasi adalah alternatif yang nyata, tetapi selalu disangkal yang berakibat memutarbalikan ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan. Dehumanisasi juga tidak hanya merampas kemanusiaan, tetapi juga pelaku yang merampas kemanusiaannya. Memperjuang dan humanisasi tidak boleh sampai membalik menjadi penindas, juga jadi pembahasan berupa memperjuangkan sekalian membebaskan para kaum petindas. Hanya kaum tertindas yang memahami betul sebuah penindasan yang menyeramkan, memperjuangkan kebebasan, merupakan wujud cinta kasih menerangi kebencian serta kekejian sang penindas. Di tahap tersebut memungkinkan timbulnya sebuah manusia yang tidak menindas atau yang tertindas. Cara agar sadar akan manusia baru itu membutuhkan pemahaman antara relasi penindasan dan akan tertindas. Kemudian timbullah akan butuhnya pendidikan kaum tertindas. Kaum tertindas ini bahkan memonopoli untuk memiliki banyak hak istimewa. Kemudian justru menjadikan orang lain, diri sendiri mereka menjadi tidak manusiawi. Mereka tidak paham bahwa melampiaskan serta mementingkan diri sendiri memiliki sebuah kelas penguasa. Mereka terbelenggu oleh milik sendiri, bahwa mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya memiliki pendidikan kaum tertindas saja. Dibuat bukan dengan untuk kaum tertindas. Dalam memperjuangkan kembalinya kemanusiaan yang sudah direbut, pendidikan kaum tertindas wajib merupakan memperjuangkan lawan penindas di dalam suasana dunia dan manusia dalam satu interaksi.
Tujuan Paulo Freire ialah untuk merontokkan sistem pendidikan tersebut, kemudian menciptakan sebuah sistem yang bernama Problem Based Education atau pendidikan tahap masalah. Di dalam konsekuentitasi tahap, guru dan murid bergabung menjadi sebuah subjek sekaligus objek yang sama. Pengetahuan yang bersesungguhnya menuntut penemuan serta penemuan melalui pendidikan secara terus-menerus guru, murid, serta menjadikan murid dan guru. Guru belajar dari murid dan sebaliknya murid belajar dari guru. Guru berperan sebagai rekan murid yang terlibat dalam membangkitkan pemikiran kritis murid. Hal tersebut, dua belah pihak saling mengembangkan kemampuan untuk mengerti krisis diri sendiri itu dan di dunia. Kemudian inti dari pendidikan kaum tertindas adalah dialog yang berintikan kata-kata memiliki dua dimensi, refleksi serta aksi di dalam interaksi radikal. Kemudian Paulo Freire ini melihat teori pendidikan tindakan dialog uang bertentangan dengan teori anti-dialogi. Karena tindakan dialogi bersifat kooperatif, yang berarti adanya kesatuan kepemimpin dan masyarakat dalam satu usaha menuju proses pembebasan. Tindakan anti-dialogi ditandai dengan usaha utuh yang menguasai manusia, yang membuatnya tunduk dan pasif, menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga tetap saja tertindas. Tindakan dialogi membuat kesatuan pembebasan melalui perubahan struktur penindas, sedangkan anti-dialogi memecahkan belas serta menguasai yang bertujuan melestarikan status quo. Melihat dari sudut pandang buku pendidikan kaum tertindas ini, dapat terlihat bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Terdapat celah pendidikan sehingga tidak sukses menjadikan sarana pembebasan. Sistem pendidikan Indonesia berfokus di bidang industri, dikarenakan Indonesia masih menggunakan pendidikan gaya bank. Kondisi masyarakat selalu berkaitan dengan dunia pendidikan. Paulo Freire ini menjelaskan bahwa tidak ada pendidikan yang netral. Hal tersebut mengajak orang-orang yang selalu berpikir kritis, jeli serta waspada akan kebijakan pendidikan yang wicanakan seakan-akan bersifat objektif. Birokrasi pendidik selalu diutamakan daripada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kesimpulannya adalah dapat dikatakan bahwa di dalam buku pendidikan kaum tertindas ini, Paulo Freire mengenai pendidikan yang terjadi menurut pengamatannya adalah pendidikan yang menindas, di mana pendidik dalam hal ini guru bertindak layaknya seorang penindas. Murid pun serta sadar menjadikan dirinya sebagai orang yang tertindas. Semua itu tidak lepas dari lingkaran sesat yang di awalnya telah dimulai dari agaknya sulit untuk diputus, di mana orang-orang yang dulunya tertindas akan berbalik menjadi penindas. Bukannya mengubah kontradiksi yang terjadi, tetapi malah melestarikannya. Pendidikan dengan konsep bank ini agak benar-benar sebuah realita yang terjadi dalam wajah perpendidikan dunia, di mana murid dijadikan sebagai bajana untuk wadah menyimpan. Guru di sini bertindak sebagai penabung dan murid merupakan celengannya. Semakin penuh celengan, maka guru akan semakin senang.
Bukan itu intisari dari sebuah pendidikan. Guru seakan tahu segala hal, dan murid layaknya kerbau yang dicocok hidungnya, yang dengan patuh mengikuti instruksi guru yang berkesan penindas. Hubungan guru-murid seharusnya adalah interaksi pembelajaran, bukan sekedar menyampaikan bahwa ajar guru di dalam pendidikan harusnya tidak memandang muridnya bodoh seakan, tetapi memandang muridnya sebagai subjek yang sadar. Dengan begitu guru dapat mendorong tumbuhnya rasa ingin tahu pada murid tersebut yang akan berakibat pada iklim belajar yang kondusif serta efektif. Supaya murid mengembangkan pikirannya. Guru belajar dari murid, murid belajar dari guru, guru murid secara berdampingan bersama. Itulah pendidikan menurut Paulo Freire tersebut. Saya ada motivasi yang buat nonton video kali ini, yaitu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang yang belajar sukses akan kegagalannya. Semangat! Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.